Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 11. Nia yang baru tahu semua yang terjadi masih merasa kesal. Ia bahkan menangis hingga sesegukan membuat Faris tak tega melihat hal itu. Ia meminta maaf dan terus meminta maaf. "Kenapa kamu harus minta maaf, Mas? Aku menangis bukan karena kamu salah, tapi aku bahagia mendapat suami sepertimu," ucap Nia membuat Faris menjadi lega. "Tentu saja, sayang, aku akan menjaga cinta kita, kebahagiaan rumah tangga kita. Aku tak akan membiarkan siapapun mengganggu keutuhan rumah tangga kita, termasuk mereka. Aku sudah memberikan pelajaran kepada mereka dan semoga saja mereka tak mengulangi hal itu lagi dan semoga saja kedepannya tak akan ada yang berani mengganggu keluarga kita," ucap Faris membuat Nia pun mengangguk. "Tapi, Mas, aku mohon jangan lagi berurusan dengan mereka. Walau itu hanya memberi mereka pelajaran, sudah cukup jika memang Mas ada di balik semua kesengsaraan mereka. Sudah cukup, Mas. Aku tak mau kita mendapat hal-hal buruk karena itu semua. Aku ingin hidup bersama denganmu dan juga anak-anak kita," ucap Nia membuat Faris pun mengangguk. Faris mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada seseorang untuk membiarkan usaha yang sedang Raya dan Yuni geluti berkembang sebagaimana mestinya. Tanpa ikut campur ia dan juga orang-orang yang selama ini selalu berusaha menggagalkan usaha mereka berdua, baik itu dengan usaha toko yang dibukanya maupun usahanya mencari pekerjaan di tempat-tempat lainnya. Seminggu setelah kelahiran putra kebanggaan dari Nia dan Faris, mereka juga menggelar acara akikahan yang tak kalah megahnya dari acara akikahan Sanum dahulu dan memberi nama putra mereka dengan nama Noah At-Tarfa. Sejak ia lahir, ia sudah diberikan sebuah perusahaan oleh Faris, walau belum dikelolanya. Namun, perusahaan itu sudah menjadi hak miliknya dan akan dikembangkan oleh orang-orang yang nantinya juga akan membantu putranya itu dalam menjalankan bisnisnya. Faris sengaja memilih orang-orang kepercayaannya yang usianya masih muda, orang-orang yang baru lulus dari universitas. Namun, tetap saja ia menyeleksi mereka untuk menjadi orang-orang kepercayaan nantinya. Faris tetap mengawasi jalannya perusahaan itu, nantinya sampai anaknya sudah berusia 17 tahun. Hari-hari terus berlalu dengan begitu cepat. Hingga kini tanpa terasa usia Noah sudah menginjak 2 tahun, Farah dan yang lainnya sudah selesai dengan kuliah mereka di luar negeri. Hari ini mereka semua akan pergi ke luar negeri untuk menghadiri acara wisuda mereka semua. Farah menelpon ibunya, walau bagaimanapun sikap ibunya selama ini yang selalu membuatnya malu pada ayahnya. Namun, Raya tetaplah ibunya. "Bu, apa ibu tak akan datang?" tanya Farah pada ibunya. "Farah, kamu sudah sangat besar dan sangat mengerti posisi ibu saat ini. Ibu sangat ingin datang dan memberikan selamat padamu, tapi ibu tak punya keberanian. Ibu malu pada ayahmu, nak. Tolong mengerti ibu, ibu juga tak ingin karena kehadiran ibu itu malah merusak semua kebahagiaan yang akan ayahmu berikan," ucap Raya dari balik telepon. Farah yang sudah tahu semua dari Tita hanya bisa ikut menangis. Ia mengerti situasi ibunya saat ini. Dia juga tak akan memaksa ibunya untuk datang. Selain karena masalah dengan ayahnya, Farah tahu kondisi keuangan ibunya saat ini. Walau Faris sudah memaafkan dan tak pernah menghalangi lagi jalannya usaha mereka. Namun, tetap saja setelah 2 tahun, usaha mereka masih tetap sama. Mereka masih kesulitan walau bahkan sudah menjual semua harta milik mereka untuk terus mengembangkan toko mereka itu, termasuk menjual mobil. Sekarang hanya rumah tempat yang mereka tinggali yang belum mereka jual, bahkan mereka sudah berencana untuk menjual itu dan tinggal di toko. Namun, mereka masih mencoba bertahan untuk menjalankan toko mereka lebih gencar lagi, mempromosikan di sosial media, memberikan diskon-diskon dan belajar ilmu bisnis agar mereka bisa lebih paham dan mengelola usaha mereka. Acara wisuda pun digelar, semua merasa bahagia. Mereka mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, termasuk Farah dan semua berencana akan langsung bekerja di perusahaan Faris. Faris sudah memberikan posisi-posisi yang sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Karena memang sebelum kuliah mereka semua berkonsultasi pada Faris, jurusan apa yang harus mereka ambil. Mereka semua ditempatkan di perusahaan Noah dan akan membantu Noah untuk membesarkan perusahaan itu dan menjadi orang-orang kepercayaan Noah sampai Noah besar nanti. Di saat semua tengah bersenang-senang berfoto ria bersama dengan keluarga mereka, Farah terlihat bersedih walau ia sudah berfoto bersama Faris, Nia, Tita dan juga kedua anak ayahnya, Sanum dan Noah. Tetap saja ia merasa kurang saat tak bersama dengan ibunya. "Tita, apa ibu benar-benar tak datang hari ini?" tanya Farah yang masih berharap ibunya bisa datang untuk memberikan selamat secara langsung padanya.
Maaf, Kak. Kata ibu ia tak bisa datang. Ucap Tita kemudian Tita mengeluarkan sebuah kado dari tasnya, memberikan kepada kakaknya. Ini Kak, kado ini dari ibu sebagai permintaan maaf. Ibu karena ibu tak bisa datang, ucapnya. Farah pun mengambil kotak kado tersebut dan membukanya, setetes air mata jatuh di sudut matanya. Itu hanyalah sebuah kalung emas berukuran kecil yang sederhana. Di dalam kotak itu juga terdapat sebuah surat ucapan selamat dari ibunya dan meminta maaf karena hanya bisa memberikan kado itu untuknya, di mana kado itu hanya mungkin seharga uang jajan dari Farah selama sebulan. Farah mengambil kado tersebut dan meminta Tita untuk memakaikannya. Kemudian ia pun berfoto bersama Tita dan mengirim foto itu pada ibunya dan mengatakan jika ia sangat suka dengan kadonya dan tak masalah jika ibunya tak datang. Ia akan pulang dan tinggal bersama dengan ibunya. Setelah acara wisudahnya sudah selesai, mereka pun menikmati kebersamaan mereka sebelum pulang. 2 hari di negara itu, setelah semua urusannya selesai, mereka pun pulang. Malam hari, Farah menemui ayahnya di ruang kerjanya, begitupun dengan Tita. Keduanya masuk dan duduk di depan ayahnya. Ada apa? Tanya Faris setelah kedua bersaudara itu duduk di depannya yang terhalang meja besar, di mana Faris selama ini bekerja di sana saat berada di rumah. Ruangan itu merupakan ruangan kebanggaan dari seorang Faris dan tak sembarang orang bisa masuk ke sana tanpa izinnya. Ayah, Farah mau terima kasih kepada ayah atas semua yang ayah lakukan pada Farah. Ucap Farah memulai dan Tita pun mengatakan hal yang sama. Tita juga sudah lulus sekolah dan akan melanjutkan kuliahnya di negara mereka saja. Iya, sama-sama, Nak. Tapi jangan pernah berterima kasih lagi hanya karena itu kepada ayah. Kamu masih menganggap ayah ini sebagai ayah kalian kan? Tanya Faris dan membuat keduanya pun mengangguk. Keduanya kembali terdiam. Mereka ragu untuk mengatakan apa maksud kedatangan mereka ke sana. Namun, Faris bisa membaca ekspresi dari anak-anaknya itu. Ia mengerti jika mereka juga menyayangi ibu mereka. Apa kalian ingin tinggal bersama dengan ibu kalian? Tanya Faris membuat keduanya yang tadinya menunduk langsung melihat ke arah Faris dan mengangguk samar. Jika ayah tak keberatan, ucap Farah membuat Faris tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, Farah. Ayah tak akan keberatan. Dia adalah ibu kandungmu. Ayah mengerti perasaan kalian. Ayah juga memiliki ibu kandung. Ayah juga seorang anak. Pasti kalian juga ingin membahagiakan ibu kalian, kan? Tanya Faris membuat keduanya kembali mengangguk. Ya sudah, ucap Faris mengeluarkan sebuah map dan memberikan kepada keduanya. Itu adalah berkas-berkas rumah, mobil dan usaha yang telah Faris siapkan untuk mereka. Kalian bisa menempati dan memiliki semua itu, jika memang kalian sudah ingin mandiri dan lepas dari ayah. Hanya itu yang ayah bisa berikan, ucap Faris membuat keduanya sangat terkejut. Selama ini Faris sudah memberikan banyak pada mereka, akankah mereka kembali mendapatkan hadiah dari pria yang sudah mereka anggap ayah kandung itu? Keduanya pun langsung membuka isi map tersebut dan terlihat surat-surat rumah, mobil dan juga buku tabungan di sana, begitupun dengan milik Tita. Ia juga memiliki rumah, mobil dan juga uang tabungan. Bukan hanya itu, ayahnya juga sudah menyiapkan usaha untuk mereka dan bisa mereka kembangkan ke depannya. Keduanya langsung berlari memeluk Faris. Terima kasih, ayah. Terima kasih banyak, ucap keduanya membuat Faris hanya mengangguk dan membalas pelukan kedua putrinya itu. Gunakan apa yang ayah berikan secara baik-baik, kalian tahu kan apa yang terjadi pada ibu kalian? Ayah tidak menyalahkan ibu kalian atas semua itu dan meminta kalian untuk membenci ibu kalian, tapi ambil pelajaran dari sana. Kalian mengertikan maksud ayah tanpa ayah jelaskan secara detail? Ucap Faris menatap keduanya secara bergantian, membuat Farah dan juga Tita sangat tahu pasti apa yang terjadi pada ibu mereka dan maksud dari ayahnya. Mereka pun mengangguk dan berjanji akan menggunakan apa yang ayahnya berikan itu dengan baik. Rumah, mobil, usaha dan tabungan itu sudah cukup untuk mereka ke depannya. Ayah, doakan kami ya, agar bisa bahagia seperti ayah dan mamanya, memiliki keluarga yang bahagia, ucap Farah membuat Faris pun mengaminkan keinginan putrinya. Setelahnya, mereka berdua pun pamit pada ayah yang sangat mereka kagumi itu. Mereka kembali masing-masing ke kamar mereka, rasa bahagia masih terasa di hati keduanya. Mereka tak menyangka akan mendapatkan hadiah itu dari ayah mereka. Tadinya mereka sempat ragu untuk meminta izin pulang kembali ke ibu mereka. Mereka takut dengan masa depan mereka yang mungkin tak akan seindah ini jika mereka tinggal bersama dengan ayah. Namun, walau bagaimanapun Faris bukanlah ayah kandung mereka. Mereka juga tahu diri dan tak ingin membuat Faris terbebani dengan mereka.
terlebih lagi mereka juga kasihan membiarkan ibu mereka seorang diri, bekerja keras dan hidup sengsara, sedangkan mereka hidup enak bersama dengan Faris. Keesokan harinya kedua bersaudara itu pun pamit kepada seluruh keluarga besar Faris dan mereka semua mengerti akan apa yang keduanya inginkan. "Farah, Tita, ayo sini duduk dekat kakek," ucap kakek memanggil keduanya, membuat Tita dan Farah pun duduk di kedua sisi kakeknya. "Dengar, sampai kapanpun kalian adalah cucu-cucu kakek. Walau kalian sudah memilih untuk keluar dari rumah ini dan kembali ke ibu kalian, kalian tetaplah bagian dari kami. Jadi jika kalian butuh bantuan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada kami, dan jangan pernah ragu untuk datang jika memang kalian ingin kembali. Satu hal lagi, jangan lupakan silaturahmi, kalian tetaplah sering-sering datang ke sini mengunjungi kami, terutama kakek. Kalian tetaplah cucu kakek," ucap kakek membuat Farah dan Tita pun mengangguk dan memeluk kakeknya. Sang kakek juga membalas pelukan keduanya. Rasa kasih sayang kakek kepada keduanya sama seperti kasih sayang kepada cucu-cucu yang lainnya. Farah dan Tita mendatangi toko ibunya menggunakan mobil yang diberikan oleh Faris untuk mereka. Mereka tak mengabarkan kepada ibunya jika ia akan datang. Mereka sengaja melakukannya. Mereka ingin memberikan surprise kepada ibunya. Farah dan Tita berniat akan langsung tinggal di tempat ibunya. Sampai saat ini ibunya masih tinggal di toko bersama dengan Yuni. Rumah Yuni sudah dijual, begitupun dengan mobil ibunya untuk menambah modal usaha toko mereka. Semua barang mereka telah mereka bawa. "Selamat siang, silakan masuk," ucap Raya yang langsung menghampiri seseorang yang baru saja masuk ke dalam tokonya. Namun, senyumnya langsung menghilang saat melihat siapa yang datang. "Farah, Tita," ucapnya yang langsung memeluk kedua anaknya. Begitupun dengan Tita dan Farah, mereka langsung memeluk ibunya. "Iya, Bu. Ini kami. Kami datang untuk ibu," ucap Farah membuat Raya pun melerai pelukan mereka. Ia menatap Farah dengan sangat intens. Sudah sangat lama ia tak melihat putrinya itu, berbeda dengan Tita yang sering datang berkunjung ke toko tersebut. "Maaf ya, Nak. Ibu tak bisa datang di acara pentingmu," ucap Raya sangat menyesal dia tak bisa melihat anaknya mencapai impiannya. "Iya, nggak apa-apa, Bu. Farah mengerti kondisi ibu, mulai sekarang Farah akan bantu ibu. Izinkan Farah berbakti pada ibu," ucap Farah membuat Raya pun mengangguk dan memeluk putrinya. "Maaf karena telah membuatmu dan Tita jauh dari ibu. Maaf jika selama ini kalian kecewa pada ibu," ucap Raya kembali memeluk kedua putrinya. Yuni pun menghampiri mereka. Farah dan Tita langsung menyapa Yuni. "Tante, apa boleh kami tinggal bersama dengan kalian?" tanya Farah membuat Yuni pun mengangguk. "Tentu saja, ini juga adalah milik ibu kalian," ucapnya. "Kalian mau tinggal bersama ibu?" tanya Raya. "Iya, Bu. Ayah sudah punya Mama Nia yang akan bersamanya. Ibu biar kamu yang menjaga ibu." Mendengar itu Farah sangat senang. Kemudian mereka pun tinggal di toko itu. Kini sudah seminggu mereka bersama sambil menunggu Faris membereskan semua pemindahan dan juga rumah yang telah diberikan pada mereka. Farah dan Tita tak memberitahu masalah pemberian Faris pada mereka. Ia ingin menjaga perasaan ibunya dan juga akan memberitahu jika semua itu saat sudah benar-benar menjadi miliknya. Saat mereka sudah akan pindah di rumah yang diberikan oleh Faris dan mulai mengelola usaha yang mereka dapatkan. Setiap hari Farah dan Tita pun keluar dari toko itu untuk mencari pekerjaan. Tita memutuskan untuk bekerja sambil kuliah, sedangkan Farah ingin langsung fokus pada usahanya. Tadinya ibu mereka berpikir jika mereka akan mencari pekerjaan di perusahaan orang lain. Ia tak pernah menyangka jika Tita dan Farah mulai belajar bisnis yang diberikan oleh ayahnya. Faris sengaja memberikan masing-masing dari mereka asisten pribadi yang sudah sangat berkompeten dalam pekerjaan itu. Selain untuk membantu mereka, asisten tersebut juga untuk mengajari mereka cara mengelola bisnis tersebut. Keduanya langsung bisa menyesuaikan diri dengan apa yang diberikan oleh ayahnya. Mereka juga sudah mulai menyiapkan rumah tempat mereka tinggal yang kebetulan rumah yang diberikan Faris untuk Farah dekat dengan toko ibunya, membuat mereka memutuskan akan menggunakan rumah itu sebagai rumah inti. Sedangkan, rumah milik Tita hanya digunakan sebagai tempat beristirahat, karena rumah Tita lebih dekat dari tempat keduanya bekerja. Malam hari Tita dan Farah menghampiri ibunya dan menjelaskan semua apa yang Faris berikan. Rasa penyesalan dalam hati semakin menyeruak di hati Raya, bukan lagi menyesal karena telah meninggalkan Faris, tapi ia menyesal pernah mencoba menghancurkan kehidupan rumah tangga Faris dan Nia. Ia tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika rencana ia dan Yuni hari itu berhasil. Ia sudah pernah menghancurkan kehidupan Faris dan Faris masih memberikan semua itu untuk anak-anaknya. Rumah Farah pun selesai.
Begitu mereka pindah, Raya dan Yuni sangat terkejut melihat rumah yang akan mereka tempati. "Ini beneran rumah yang diberikan oleh ayahmu?" tanya Raya melihat rumah lantai 2 yang sama besarnya dengan rumah milik mereka dulu. "Iya, Bu. Ini rumah yang diberikan ayah," ucap Farah kemudian membuka kunci pintu. Semua perabotan di dalam sudah lengkap, bahkan bibi yang akan membantu mereka membersihkan rumah dan juga bibi yang akan memasak untuk mereka sudah disiapkan Faris di sana. Mereka sangat senang dengan rumah yang akan mereka tempati. Yuni juga ikut bahagia melihat rumah itu. Walau awalnya Yuni merasa pertemuannya dengan Raya adalah sebuah musibah, namun semenjak menghadapi masalah bersama-sama, ia menganggap pertemuannya dengan Raya adalah sebuah anugerah. Jika ia tak bertemu dengan Raya dan tak diberi pelajaran oleh Faris, seperti apa yang telah dilakukan Faris, mungkin ia masih menjadi wanita bayaran. Entah sampai kapan. Sekarang, walaupun penghasilannya tak seberapa, namun, ia merasa sangat senang bisa menghasilkan uang dengan jerih payahnya mengurus toko, bukan dengan menjual tubuhnya. Hari-hari mereka lalui dengan penuh gembira. Toko Raya dan Yuni juga sudah mulai merangkak naik walau tak sesukses yang mereka bayangkan. Namun, itu sudah lebih dari cukup. Setidaknya mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, begitupun dengan Farah. Dia semakin mahir menguasai bisnisnya dan bisa mulai menjalankan bisnisnya. Baik Farah dan juga Tita sudah mendapatkan penghasilan sendiri dari bisnis yang mereka jalankan. Farah mencoba peruntungan dalam bisnis properti sedangkan Tita mencoba peruntungannya dalam bisnis kuliner. Ia memiliki sebuah restoran dan semakin hari restorannya semakin ramai. Tita sengaja mengusung konsep untuk anak muda, sehingga sesuai dengan target pasar, banyak anak muda yang menjadikan restoran tersebut menjadi tempat nongkrong mereka. Sampai saat ini Raya tak pernah lagi bertemu dengan Faris dan Nia. Dia hanya mendengar kabar mereka dari Farah dan juga Tita yang masih berkomunikasi dengan baik dengan keluarga mantan suaminya itu. Semua keinginan Nia tercapai, kebahagiaan memiliki seorang suami yang sangat mencintainya dan 2 anak yang lucu. Sepasang buah hati yang menjadi sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Faris yang dulu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kini mulai mengurangi pekerjaannya dan dipercayakan semua pada orang-orang kepercayaannya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Faris selama ini sudah bekerja siang dan malam mengumpulkan pundi-pundi rupiah, sudah waktunya ia menikmatinya. Walau Raya sudah memberikan luka dalam hidupnya, namun Nia mampu menyembuhkan luka itu. Apakah Faris marah pada Raya? Tentu saja. Namun, ia tak ingin menanamkan di hatinya sikap dendam ataupun memutus silaturahmi dengan Raya. Walau bagaimanapun Raya pernah hadir dalam hidupnya, ia juga pernah merasakan indahnya rumah tangga bersama dengan Raya walau berujung dengan luka. Kini mereka hidup dengan kebahagiaan mereka masing-masing, Raya dengan anak-anaknya dan Faris dengan anak-anaknya pula. Ada banyak pelajaran yang diambil oleh Raya dari kisah hidupnya selama ini dan menjadikannya jauh lebih baik lagi, begitupun dengan Faris. Ia semakin berhati-hati dalam menjaga anak istrinya. Ia tak ingin lagi merasakan luka yang sama. Ia ingin bersama Nia sampai menua nanti, sampai maut memisahkan mereka. Ia ingin melihat anak-anaknya tumbuh dewasa dan juga hidup bahagia. Tamat.